Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini aku mau ke Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Mungkin aku juga akan review beberapa bangunan yang ada di Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Mungkin ini juga bisa menjadi recommended buat kalian semua. Jadi ikuti perjalanan aku ya. Pondok Pesantren Darul Mujahadah merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tegal, tepatnya di ruas Jalan Nasional Tegal Cilacap, atau bisa dikatakan sebagai pondok pesantren yang lokasinya persis di depan Es Kelapa Muda Pabotak. Namun, itu baru sampai gerbangnya saja. Jika kita ingin menuju ke Pondok Pesantren Darul Mujahadah, kita harus berjalan sejauh 350 meter, menyusuri jalanan Desa Perpuk Utara hingga sampai di Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Saya sedang berada di lingkungan Asrama Putra. Saya akan menuju ke tempat kamar saya dulu ketika saya pertama kali belajar di sini. Sombong amat. Dan saya sudah berada di depan kamar saya. Nah, ini kamar saya ketika saya kelas 1 MTS atau SMP. Jadi saya kamarnya di sini, namanya kamar Torik bin Ziyad. Kamar Torik terdiri dari 3 kamar, Torik 1, kemudian Torik 2 di sebelah sana itu yang ada. Nah, itu tuh jendela itu. Kemudian yang di ujung sana Torik 3. Setelah 1 tahun berada di kamar Torik 1, saya pun pindah ke kamar lama, santri lama, yaitu di kamar Khalid bin Walid. Kamar Khalid terdiri dari 2 kamar, Khalid 1 dan Khalid 2. Dulu saya berada di Khalid 2. Dan ini dia kamarnya. Dan Khalid 1 ada di sebelah sini. Nah, untuk yang sebelah sana itu merupakan mat'am atau tempat makan. Dulu ketika saya masih di sini itu belum ada tempat makannya, jadi makannya masih di dalam kamar. Tapi sekarang sudah ada kemajuan dan seluruh santri ketika akan makan wajib di tempat makan, tidak boleh makan di kamar. Nah, seperti inilah tampilan dari mat'am atau tempat makan. Sementara ini diisi lemari untuk santri baru. Nah, kalau bangunan di belakang saya ini merupakan sebuah kantin atau lazim santri menyebutnya dengan sebutan Maksof. Sekarang saya berada di gedung Amr bin As, terdiri dari 3 kamar.
Yang pertama Amar 1 biasanya diisi oleh para pengurus atau biasa disebut dengan mudabir. Kemudian ada lagi kamar Amar 2. Ini dia kamarnya. Pintunya berada di tengah. Dan satu lagi yaitu kamar saya ketika saya kelas 3 MTS, yaitu Amar 3. Terletak di paling pojok. Ini dia kamarnya. Dan persis di samping Amar 3 ini terdapat gudang yang digunakan untuk menyimpan lemari-lemari yang mungkin sudah rusak ataupun tidak terpakai lagi. Selain kamar Torik, kamar Khalid, dan kamar Amar, terdapat juga kamar baru yang mana dulunya ini merupakan bukan sebuah kamar, melainkan hanya sebuah area untuk bermain santri. Sekarang dijadikan sebagai kamar. Ini namanya kamar Ali bin Abi Thalib. Terdiri dari 2 kamar. Yang pertama Ali 1 ini, dan kemudian Ali 2 ada di sebelah sini. Jadi total kamar di Asrama Putra itu Torik 3, kemudian Khalid 2, Amar 3, dan Ali 2. Berarti di jumlah ada kurang lebih 10 kamar di wilayah Santri Putra. Seperti halnya pondok pesantren pada umumnya, di sini juga terdapat beberapa peraturan. Selain itu, saya juga suka karena di sini banyak sekali kata-kata mutiara. Bisa dilihat sendiri ya, banyak sekali tuh. Nah, jadi persis di belakang saya itu dulunya merupakan sebuah jalan, bukan sebuah bangunan seperti sekarang ini. Akan tetapi sekarang sudah dibangun sebuah asrama, yaitu asrama Ali bin Abi Thalib. Jadi jalannya ditutup. Dulu ketika saya pertama di sini nih, jalannya masih ada. Ini bisa buat akses masuk Santri Putra. Jadi tidak terlalu jauh ketika wali santri ingin berkunjung ataupun Santri Putra ingin masuk ke kamar, harus muter dulu ke sana. Jadi sekarang harus muter dulu ke sana, nggak kayak dulu. Selain itu, di sini juga terdapat toren, yang mana toren itu berisi air yang disambungkan menuju ke kamar mandi santri. Kalau ini biasa disebut dengan kamar mandi baru, dan kalau yang ini disebut dengan kamar mandi lama. Padahal mah sama saja, tapi saya tidak tahu. Nah, kalau ini biasa disebut dengan nidoa atau tempat wudhu dan tempat cuci. Kurang lebih seperti itu saja gambaran dari asrama Santri Putra. Saatnya menuju ke Santri Putri. Karena selama saya berada di sini, saya tidak pernah main ke asrama Putri, jadi saya kurang informasi mengenai keberadaan Santri Putri. Dan bagi teman-teman yang mengetahui, silahkan tuangkan di kolom komentar. Namun saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan papan yang terdapat di setiap gedung. Ini contohnya asrama Hamamah. Kemudian ini merupakan kantin dari asrama Putri. Nah, kalau ini merupakan kamar mandi, tidak hanya terdapat di sini, akan tetapi banyak sekali kamar mandinya. Kalau yang ini merupakan asrama Fatimah, terdiri dari Fatimah 1 dan Fatimah 2. Selanjutnya ada asrama Labibah, terdiri dari Labibah 1, Labibah 2, dan Labibah 3. Selanjutnya saya akan menuju ke asrama yang baru. Di sini bisa dilihat sendiri ya, ada lapangan yang sangat luas sekali, bisa digunakan untuk main badminton. Ini merupakan asrama Khadijah, Khadijah 1 dan Khadijah 2. Dan ini merupakan asrama Aisyah yang terdiri dari 4 kamar dan satu-satunya yang memiliki 2 lantai. Setelah berkeliling asrama Putra dan asrama Putri, aku pun melewati bangunan milik Dr. Andes Kiai Haji Asrori Muhtarom yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Salah satu unsur terpenting dari adanya pondok pesantren adalah keberadaan masjid. Di Pondok Pesantren Darul Mujahadah hanya terdapat 1 masjid saja yang dinamakan Masjid Abu Bakar dan diresmikan dengan nama Masjid Abu Bakar juga. Masjid ini menjadi ikon tersendiri bagi Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Pasalnya, hampir seluruh kegiatan kesantrian dilaksanakan di masjid ini, baik itu sholat berjamaah 5 waktu, ataupun belajar, ataupun lain-lainnya. Silahkan bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman tersendiri di masjid ini, bisa menuangkan atau bisa menceritakannya pada kolom komentar. Di sebelah barat Masjid Abu Bakar, terdapat bangunan lain yang biasa disebut dengan muasasah. Di sini terdapat ruang tamu, tempat pembayaran, dan beberapa komplek asatid. Pondok Pesantren Darul Mujahadah berdiri di
di atas dan untuk semua golongan umat Islam. Pondok ini memiliki panorama yang begitu indah. Kita bisa melihat bukit di sebelah timur dari atas ruang tamu. Saya dulu pernah menaiki bukit itu. Apakah ada yang pernah mengalami hal yang sama? Dan jika antum berminat, silahkan daftarkan diri antum. Link saya sediakan di deskripsi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Bagi teman-teman yang punya adik ataupun anak ataupun saudara ataupun siapapun itu yang ingin dimasukkan pesantren, silahkan masukkan saja ke pondok pesantren Darul Mujahadah, karena di sini saya sangat merekomendasikan dan insya Allah setelah lulus dari Darul Mujahadah akan menjadi orang yang sangat bermanfaat. Ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya, dan bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel saya karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Awas jangan sampai nggak subscribe ya, kan secara laku ya, awas tuh. Subscribe sekali lagi, subscribe itu gratis. Nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.